Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Dimas Naufal Hanung Prayoga, Arsena Fihi Ramadiva, Astria Dinda Amalia, Satrio Muktiwibowo, dan Elvira Dikita Cahyani akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Fenomena Komunikasi Keluarga dalam Membentuk Kepribadian Anak. Peran keluarga, terutama orang tua, menjadi amat penting bagi pembentukan karakter anak. Agar anak dapat menjalani hidupnya ketika berada dalam lingkungan masyarakat, apa yang terjadi jika sebuah pola komunikasi keluarga tidak terjadi secara harmonis, tentu akan mempengaruhi perkembangan anak. Berikut contoh kasus yang akan kita angkat yaitu pemerkosaan ayah terhadap anak di Luwu Timur, Sulawesi. Lembaga Bantuan Hukum Makassar menyatakan bahwa 3 anak yang menjadi korban pencabulan di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan telah mengakui tindakan kekerasan yang dilakukan oleh bapak kandungnya. Ketua Divisi Perempuan Anak dan Disabilitas LBH Makassar, Reski Pratiwi, menyebut kesaksian 3 anak itu disampaikan dalam pemeriksaan psikiatri di Rumah Sakit Bayangkara Oktober 2019. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemerkosaan, yaitu faktor pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan dan tempat tinggal, faktor kurangnya pemahaman agama, dan faktor alkohol. Selanjutnya, ada faktor pengaruh terbentuknya karakter anak dalam kasus tersebut, yaitu kurangnya rasa percaya diri, menjadi trauma dan penakut, rasa kepercayaan berkurang, dan menjadi antisosial. Ada beberapa dampak negatif yang dapat terjadi jika komunikasi dalam keluarga tidak dijaga. Yang pertama, anak menjadi tidak perasa terhadap orang tua. Yang kedua, merasa asing dengan keluarganya sendiri. Yang ketiga, kurangnya kepedulian antar saudara. Yang keempat, anak menjadi depresi dan tertekan. Yang kelima, anak lebih nyaman dengan orang lain. Adapun dampak positif yang dapat terjadi jika komunikasi dijaga dalam keluarga antara lain, melatih sikap empati dalam keluarga, dapat menyalurkan dukungan dan sikap positif, memberi ruang untuk anak berkata jujur, timbulnya sikap sosial di keluarga, serta memberi rasa kenyamanan sesama anggota keluarga. Selanjutnya, setelah tahu bahwa komunikasi antar pribadi merupakan proses dalam menanamkan karakter kepada anak, maka segala bentuk komunikasi orang tua dan anak perlu direncanakan agar sesuai dengan yang diharapkan dalam mencapai tujuan membentuk karakter anak. Komunikasi antar pribadi tidak hanya dilakukan dengan kata-kata untuk menanamkan kejujuran, nilai moral, dan agama, tetapi juga dalam bentuk perilaku atau teladan serta tindakan yang menunjukkan kasih sayang kepada anak, seperti mengelus, menggendong, dan menepuk untuk memberikan motivasi kepada anak. Karakter yang terbentuk dari bawaan karena latar belakang budaya yang dibentuk dari keluarga. Jadi, anak bisa berkembang sesuai dengan karakter akar budayanya. Analisis secara budaya pada fenomena ini memaparkan secara singkat bagaimana pengaruh budaya dalam penegakan hukum. Pada fenomena ini, budaya hukum dimaksud adalah budaya hukum legal dan kaitannya dengan penegakan hukum di daerah setempat. Sebuah jurnal yang ditulis oleh Ika Darmika memaparkan bahwasanya faktor yang mempengaruhi penegakan hukum salah satunya adalah faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Menurut analisis sederhana, maka kesimpulan yang dapat dibuat adalah telah terjadi pelanggaran budaya. Cipta rasa yang didasarkan pada karsa manusia adalah poin penting yang hilang. Bagaimanapun, kasus ini tidak dapat dibenarkan terlebih hubungan antara korban dan pelaku adalah keluarga kandung. Selanjutnya, penegakan hukum akan melihat bagaimana pelanggaran budaya tersebut terjadi yang kemudian dikaitkan dengan hukum legal yang berlaku terkhusus di daerah setempat. Menurut perspektif interaksi manusia, fenomena ini lebih dikaitkan pada lingkungan tempat tinggal yang besar kemungkinannya dalam memberi pengaruh pada perilaku pelaku sendiri. Pelaku dan korban yang sehari-hari tinggal serumah selaku keluarga kandung menjadikan adanya kesempatan pelaku dapat melakukan hal keji tersebut. Pelaku tentunya telah dibutakan dengan hawa nafsunya yang kemungkinan besar muncul dari lingkungannya yang tidak sehat pula. Pengaruh buruk tersebut yang kemudian memunculkan niat jahat pada benak pelaku sebelum akhirnya perbuatan keji tersebut benar-benar dilakukan. Pada kasus pemerkosaan 3 anak yang dilakukan oleh ayah kandungnya, jika kita melihat dari perspektif pengaruh teknologi, tentu saja kecanggihan teknologi sangat mempengaruhi fenomena ini. Pasalnya, kasus ini awalnya diduga kurang ditangani secara serius oleh pihak yang berwajib.
Seperti yang terjadi saat ini, kita pun tahu bagaimana berpengaruhnya opini dan tanggapan publik dalam kasus ini. Ketika kasus ini mulai viral dan menjadi konsumsi publik, disinilah efek media bekerja. Masyarakat pun mulai mencari kebenaran melalui opini dan pendapatnya berdasar dengan berita atau artikel yang telah dimuat di internet. Sebagian besar membela korban dan mulai meragukan kinerja dari aparat. Karena kekecewaan publik hingga muncullah trending hashtag percuma lapor polisi di laman Twitter. Karena hal inilah akhirnya pihak kepolisian pun angkat bicara untuk mengklarifikasi dan menganalisa kembali kasus tersebut. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.